Oke, cek cek noise rekam 3 2 1. Rambut acak-acakan. Oh, pilih sih. Ya, selamat siang, malam, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kesempatan kali ini kita akan membahas pengalaman saya membeli MT25 second. Oke. Karena membeli motor second itu harus butuh apa ya? Ketelitian ekstra, kehati-hatian ekstra. Dan plus minus tentu saja sangat berbeda daripada motor baru. Dan juga pilihannya mungkin di lapangan banyak ataupun sedikit. Nah, itu cara kita lah, apa namanya, kreativitas kita untuk mencari. Dan memang motor MT25 ini jarang banget orang yang punya. Saya sudah berusaha untuk mengontak beberapa teman-teman dan nihil, ternyata saya dapat di marketplace Facebook. Nah, di marketplace itu saya mendapatkan 3 barang yang kemungkinan cocok. Setelah saya survei, tanya-tanya, mengerucut ke 2 barang. Yang pertama warna hitam dan yang kedua warnanya merah. Kedua barang ini memiliki plus minus masing-masing. Dan itu membuat saya agak bingung ya milihnya. Dan ternyata setelah saya cek, saya survei, plus minusnya sebagai berikut. Yang hitam ini tahun 2017. Kilometernya 8.000, ban masih ori, dan minusnya knalpotnya sudah diganti knalpot racing dan knalpot standarnya tidak ada. Pihak pembeli mematok harga 36 juta. Hitam tahun 2017 36 juta. Tapi minus knalpot dan bannya masih ori. Yang which is ban MT25 itu adalah IRC Roadwinner. Ya, ban ini memang kemampuannya agak diragukan ya, soalnya saya sudah pernah mencoba di Yamaha Bison pun licin. Ya, licin sih. Kalau menurut saya licin. Nah, setelah itu saya survei barang yang kedua. Barang yang kedua ini mungkin di kasat mata lebih jelek, karena itu adalah mutasinan plat dari Jakarta tahun 2015. Tapi kelengkapannya sangat-sangat amazing. Mungkin kilometernya tinggi, waktu itu sekitar 28.000. Nah, warna merah 28.000 km, tapi nilai plusnya kelengkapannya lengkap banget, knalpotnya masih standar. Dan nilai plusnya ban depan dan belakang baru, pakai Michelin Pilot Street yang terkenal itu sangat bagus. Memang Michelin Pilot Street itu memang istimewa banget kalau dipakai harian. Nah, pembeli mematok harganya di 35 juta. Karena budget saya 35 juta, saya harus menawar. Nah, si hitam ini kita sebutnya 2 saja ya, si hitam dan si merah. Kelengkapannya seperti tadi. Si hitam ini saya tawar 30 juta, tidak mau menurunkan harga. Ya, gagal lah pokoknya. Dia bilang tahun muda lah, sebagainya lah. Nah, yang si merah pertama juga seperti itu. Saya tawar agak miris sih, 29 juta. Nah, saya tawar 29 juta. Ternyata pihak sellernya menurunkan harga 34. Nah, setelah itu turun lagi 33,5. Dan akhirnya dia mengedilkan harga fix di angka 32 juta. Kalau mau masuk langsung ambil. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk
menawar lagi yang si hitam. Tapi karena ini tidak ada knalpot aslinya, saya sangat ragu. Setelah saya cek, yang si hitam ini suaranya agak kasar, tariannya agak nggak enak, dan rantainya sudah bunyi krecek-krecek, dan bagian komsternya agak goyang. Saya memikir kembali, ini budgetnya akan over. Nah, knalpot standar pun harganya mahal. Itu mungkin sekitar 3-5 jutaan ya knalpot standar full sistemnya. Nah, terus saya kembali ke si merah. Ternyata si merah ini kondisinya sangat bagus, meskipun kilometernya tinggi, terlihat terlawat. Beberapa mungkin sedikit ini ya. Nah, komsternya juga agak goyang. Tapi nilai plusnya kita masih punya spare dana 3 juta berarti. Modal 35, kita dapat unit 32 juta. Pada akhirnya saya memutuskan membeli si merah. Nah, si merah ini ada satu minus lagi yang ternyata saya salah sangka. Lampunya itu sudah mulai apa ya? Ada istilahnya serat-serat sedikit lah. Mungkin pernah dipasangi halogen mungkin ya, lampu-lampu yang tipe-tipe panas gitu ya. Ini di luar perhitungan saya, cuma saya feel ridingnya itu kerasa mantap banget sama si merah ini. Mungkin pemilik sebelumnya sangat merawat, dilihat dari bannya, terus nah perintilan-perintilannya yang saya kagumi. Beberapa part di motor ini sudah pakai karbon. Saya lihat karbon asli sih. Nah, terutama spakbor belakang, jadi udah ban sudah gambot, spakbor belakang sudah karbon, dan peleknya sudah di repaint menjadi warna emas, gold. Oke lah. Nah, setelah saya dapat unit ini, saya bawa ke bengkel langganan, dan nilai plusnya Yamaha, jika motor ini rutin di servis di dealer resmi, maka di sistemnya itu muncul semua histori motor ini, pernah diapain aja, pernah di setting apa saja, pernah ganti apa saja, itu ada semua. Nah, saya konsultasi dengan mekanik dan ditunjukkan semua historinya. Ternyata motor ini baru ganti oli dan baru ganti busi, dan beberapa PR ternyata saya harus ganti komstir, which is komstirnya harganya lumayan sih, 500.000. Oke, nggak apa-apa, yang penting sudah, yang lain sudah bagus, dan saya jadi tidak punya PR untuk mengganti ban karena bannya sudah Michelin Pilot Street. Akhirnya setelah saya servis, saya pasang komstir baru. Memang motor 250 cc 2 silinder itu nggak cocok kalau knalpotnya silent, guys. Ya, akhirnya saya memilih beberapa knalpot. Sebenarnya saya mengincar knalpot yang ngehits pada zamannya motor ini keluar, yaitu Hitman, cuma harganya sangat mahal. Hitman itu full system 11.900.000 kayaknya ya. Silinsernya saja itu 7 juta. Emang keren banget. Saya memang seneng knalpot yang pendek, nggak terlalu panjang dan simple. Knalpot ini pernah dipakai oleh freestyler handal Indonesia, Om Wawan Tembong, dan saat itu diliput oleh Bang Iwan Banaran. Memang sangat keren banget, bentuknya kompak, simple, ganas banget, dan suaranya gahar banget. Namun karena harga, saya harus mencari referensi yang lain. Memang keren sih ini, jos. Searching knalpot, harganya sekitar 3-4 jutaan. Kebanyakan knalpot itu gede-gede, guys. Jarang knalpot yang bentuknya simple. Termasuk Yoshimura, bahkan mungkin ada
bagus Akrapovic yang slip on itu, cuma desainnya kayak ular ya, aneh. Nah, terus di Instagram saya melihat beberapa influencer seperti Bobby dan lain-lain, Bobby Stone Raider itu ya, pakai knalpot Tritec. Knalpot ini unik guys. Knalpot ini bisa disetel beberapa suara, dari silent sampai bener-bener plong. Saya tanya-tanya, harganya 3.200.000 untuk tipe yang ini. Jadi banyak sekali tipe, saya cari tipe yang paling simple. Bentuknya tabung, stainless, loss. Ada beberapa pilihan waktu itu. Ada yang stainless, ada yang karbon. Yang karbon warna hitam ganteng, tapi saya pengen yang simple, kelihatan simple, bersih. Akhirnya saya beli yang stainless. Beberapa hari kemudian knalpot itu datang, saya pasang. Agak panjang tapi ya, nggak enak ya. Akhirnya saya potong, saya pendekin, ya sesuai selera lah. Cuma di tempat saya itu sulit banget cari las argon atau las stainless. Akhirnya dibikinlah sambungan di tengah itu, mid pipe-nya itu dari besi biasa. Ya itu PR lah nanti. Cuma dari budget 35 juta saya, mungkin overnya dikit ya untuk tambahan beli knalpot tadi ya. Kita servis cuma ganti komstir, berarti uang sisa 3 juta itu tinggal 2.500.000, dan akhirnya beli knalpot 3 juta sekian, ya nambah 500.000 lah, oke lah. Nah, akhirnya saya pasang dan ternyata tenaganya ngempos guys. Jadi pertama motor ini waktu standar itu speednya enak banget, kenceng banget. Naik ke 160 km per jam itu cepet banget. Gear 5 sudah 150, gear 6 nya 160, 170 sekian, itu enak banget. Tapi waktu diganti knalpot, wah ternyata tenaganya ngempos guys. Memang 1, 2, 3 nya enak banget, tapi masuk gigi 4, 5, bahkan 6 itu kayak nggak ada tenaganya. Saya konsultasi ke bengkel, ke mekanik saya, ternyata harus di setting CO. Dan ternyata iya guys, saya lupa detailnya setting CO itu, tapi yang jelas CO nya di plus, di antara 20-30 CO nya guys, ditambahin. Dan saat di setting CO ini, tarikannya enak, suaranya enak banget. Tapi nilai minusnya, waktu di knalpot standar, motor ini kalau pelan mungkin bisa sampai 1:27 km per liter. Nah, waktu saya ganti knalpot racing, paling iritnya 1:22. Paling borosnya 1:20. Tapi kalau masih knalpot standar, boros-borosnya segitu juga. Jadi mungkin motor ini lebih efisien dipakai buat kenceng kali guys. Soalnya pelan sama kenceng tuh beda-beda tipis aja habis bensinnya. Tentunya pakai Pertamax, minimal Pertamax. Nah, setelah setting CO, knalpot ini bener-bener enak banget. Dan nilai plusnya, kalau malam backfire-nya nggak ketulungan guys. Jadi kalau sudah narik wah itu keluar api guys. Saya juga pertama tidak sadar kalau itu keluar api. Beberapa orang yang di belakang saya pernah menotis di jalan, "Mas, knalpotnya keluar api, Mas, knalpotnya gini, Mas, hati-hatilah gimana lah." Dan saya iseng pasang kamera di belakang. Oh ternyata apinya keren banget guys. Jadi saya sangat puas pakai knalpot ini, bisa disetting juga. Memang gini ya konsepnya, knalpot meskipun ini desainnya Tritec ya, bisa dipelanin, bisa dikerasin, itu bukan niat saya, bukan menghindari razia. Memang ini tidak sesuai atau istilahnya melanggar ya aturan dari lalu lintas ya. Cuma kalau pelan itu lebih ke kesopanan guys. Jadi kalau misal lewat ke gang kecil, lewat ke tempat yang nggak enak kalau berisik, ini bisa dipelanin. Tetap kalau misal kita
berhadapan dengan petugas, tetap itu merupakan pelanggaran. Baiknya sih knalpot standar ya kan, tapi fun to drive lah. Nggak tahu lah, yang penting kita sopan berkendara di jalan, jangan asal geber-geber, apalagi cari musuh ya guys. Ya, kita mendewasakan diri lah menggunakan knalpot seperti ini, dan tetap jaga sopan santun di jalan. Ya, mungkin seperti itu saja pengalaman saya membeli motor second MT25. Karena harga 35 juta itu, kalau misal kita beli motor baru cuma dapat 150 cc seperti R15 V3 ataupun bahkan Yamaha yang baru ini apa ya namanya, XSR itu sekitar segitulah harganya. Jadi menurut saya kalau misal dapat uang segitu bisa beli motor 250 cc, kenapa tidak? Oh iya, jadi saat di 1 bulan pertama motor ini kan saya ganti oli. Nah, akhirnya saya ganti semua oli, filter udara, dan apa ya, coolant. Nah, coolant. Yang saya kagetkan, saya kan pengguna NMAX juga ya. Ternyata harga dari beberapa part itu 11-12 harganya dari motor NMAX. Saya sangat amazed, saya sangat wah ini lumayan murah sih, maksudnya nggak seperti 250 cc merek sebelah. Karena saya juga pernah dititipi orang motor Ninja dan saya pernah menservisnya juga, merawatnya. Itu biayanya mungkin hampir 2 kali lipatnya dari spare part Yamaha ini. Jadi mungkin untuk keputusan saya sampai selama ini, saya salah pilih motor, saya pilih merek. Ya mungkin itu kembali ke selera sih. Kalau beberapa orang memang 250 cc Kawasaki mungkin ya, tapi mungkin saya lebih cocok mungkin ya untuk masuk ke merek ini. Satu hal yang ingin saya sharing kepada teman-teman tentang mengganti komstir. Mengganti komstir itu butuh effort yang mungkin keras ya. Mungkin ada adegan mencongkel, memalu. Saya tidak tahu adakah cara yang lebih elegan untuk menghindari ini. Tapi untuk cara-cara tradisional itu memang sangat keras. Dipalu, dicongkel, suaranya bakal sangat menyakiti telinga bahkan hati. Mungkin ini disebut sakit tapi tak berdarah ya. Sehingga usahakan Anda mencari mekanik yang Anda sangat-sangat percayai, dan usahakan jangan melihat proses tersebut atau mungkin mendengarnya. Oke, segitu saja. Salam sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi ulat bulu berkaki 4 ini lagi melakukan sesuatu yang sangat spesial. Aduh, yaitu jok motorku dicakari, gadel aduh.